latihan. Terus aktivitas dan latihan, sen istirahat, tidur, persepsi kognitif atau pengetahuan. Terus konsep diri atau persepsi diri, san coping stres, hubungan atau peran, reproduksi, san nilai dan keyakinan. Oke. Terus ya sudah Mbak Ani sampai hati ya. Sulistianingsih ada Sulis? Ada Bu. Ayo. Ya, proses perawatan tahapannya apa? Itu masih di mute, Mbak. Pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke. Terus ini ya. Apa itu data objektif? Data objektif adalah data yang dapat diamati secara fakta dan dapat diukur. Oke. Ya, sudah Mbak Sulis. Lanjut Yuli Setia ada? Yuli Setia. Sudah keluar, Bu. Belum keluar, Bu. Maksudnya? Udah enggak. Ya Allah, lupa yang Kalimantan ya. Lupa. Ya, oke. Lupa. Lutfiana Eka? Ya, yuk. Proses perawatan, Mbak. Ada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke. Terus proses pengkajian apa saja? Ada 3. Ada mengumpulkan data, validasi, dan dokumentasi. Oke. Terus pengumpulan data caranya dengan apa? Dengan cara observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Oke. Apa itu data objektif? Data objektif adalah data yang dapat kita lihat, observasi, dan ukur. Oke, sip, Mbak. Terus selanjutnya Aulia Dwi ada? Ada, Bu. Ya, yuk. Ya, apa itu data subjektif? Data yang dikatakan oleh pasien atau keluarga pasien. Oke. Terus teknik pemeriksaan fisik apa aja? Tekniknya ada inspeksi atau dilihat, palpasi atau diraba, perkusi, diketuk, terus auskultasi atau didengar. Ya. Wis sing rapat Mbak tangane. Itu rapat. Nah, sip. Oke. Lanjut, apa itu data objektif? Data objektif yaitu data yang dapat diamati, diuji dan diamati, Bu. Oke, nama lain data objektif apa? Sequence atau Sign atau tanda nek ora sign atau tanda ya. Oke, sip. Udah, Mbak. Ulan dari Putri lupa tadi Ulan. Kamu pakai gelang ya? Simpan sendiri apa simpan Putri? Iya, Bu. Iya, ke maksudnya iya yang mana? Simpan saya, Bu. Oke, besok diingatkan ya Manda, kalau dia masih pakai gelang berarti disimpan Putri pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, terakhir Erisa Cindy. ya, Bu. Erisa Cindy yuk boleh ya. Proses perawatan, Mbak. Proses keperawatan itu ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Oke. Apa itu data subjektif? Data subjektif itu informasi data yang dijelaskan oleh klien atau keluarga klien. Oke. Nama lainnya apa? Gejala. Oke. Pola Gordon, Mbak, apa aja? 11 Pola Gordon itu 1. Persepsi kesehatan, informasi manajemen kesehatan. Yang kedua, pola nutrisi atau metabolik. Yang ketiga, pola eliminasi. Yang keempat, pola aktivitas atau latihan. Yang
5 itu pola tidur atau istirahat. Yang ke-6 itu pola kognitif atau persepsi kemampuan. Terus yang selanjutnya pola persepsi diri atau konsep diri, terus pola hubungan peran, terus pola seksual atau seksual reproduksi, terus pola nilai kepercayaan, pola mengatasi stres. Coping stress ya. Nah, Kognitif artinya apa, Mbak? kognitif. Kognitif itu kemampuan. Pengetahuan. Nah, oke, lanjut ke Gigi. Kok videonya nggak aktif, Gigi? Ya, yuk, Gigi boleh tutup matanya. Ya. Ya. Yang rapat, Mbak. Ya. Mbak, proses keperawatan apa saja tahapannya? Proses keperawatan yaitu pengkajian, dokumentasi, lalu evaluasi, lalu mendiagnosa, lalu validasi, lalu belum apal ya? Iya, Bu. Kemarin nggak diinfokan Mbak Manda ke siswa baru, ke Gigi ini, apa yang harus dihafalkan? Kemarin kayaknya sudah disampaikan sama Mas Kris dari Putri, udah ada Mbak Gigi deh, Bu. Sudah, cuma saya belum terlalu hafal, Ibu. Ya harus hafal, buku kepriwecaran ya Mbak, entah gimana caranya. Ya, mudah nggak? Mau ngapalin 10 kali kek, 20 kali kek, 5 kali kek, saya nggak mau tahu. Ya, ya nggak? Ya karena ini penting untuk kalian. Besok nurse ya pakainya akan ini pengkasihan. Praktek di rumah sakit ya itu. Ya, kalau belum bisa nanti nggak aman untuk siapa? Untuk pasien. Terus nanti apa? Si E-nya pasti ngomong, "Ih, siswa herbang anu kayak kok diterima," misal. Mudah ya? Ya kan? Anu kayak kok diterima sih kepriwe, boleh kayak gitu loh. Mudah ya? Karena kalian akan membawa nama harapan bangsa ya. Jadi Gigi masih punya PR ya. Nanti hafalkan terus nanti Zoom dengan Putri ya. Oke. Fadli, boleh tutup mata Fadli? Ya. Metode pengumpulan data dengan apa? Apa ya metode pengumpulan data? Kamu sama siapa? Sama Aga, Bu. Sama Aga. Lah kowe ngrok napa ora mau malah takon ming Aga. Apa Aga? Observasi, studi dokumentasi, pemeriksaan fisik, terus wawancara. Ya wis apa lo burung? Udah Bu, lupa Bu tadi Bu. Ulangi yuk, tutup mata. Ada suara sedikit aja, saya nggak mau ya. Agak tak remove ya, agak. Ulangi, Fadli. Ini pertanyaan Putri. Proses keperawatan apa saja tahapnya? Observasi, pemeriksaan ya, fisik. Pertanyaan Putri, Mas, didengarkan dong. Proses keperawatan apa saja tahapannya? Proses keperawatan, pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Oke. Terus teknik pemeriksaan fisik dengan apa? Inspeksi, dilihat, palpasi, diraba, perkusi,
perkusi diketuk, aukultasi didengar. Dengan apa? Dengan stetoskop, Bu. Oke. Terus apa itu data objektif? Data objektif data yang dideteksi oleh pengamat atau dapat diukur atau dapat diuji sesuai standar yang ditentukan. Oke, sip. Sudah ya. Teman-teman, besok kalau misalnya suruh ngapalin, materinya jangan searching internet ya. Udah ya? Tapi dari Putri yang share, dari Putri share ya. Oke. Lanjut Faisal Dwi Cahyo. Faisal. Ya. Yuk, boleh ditutup matanya. Ya, proses perawatan tahapannya apa? Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, sip. Apa itu data subjektif? Data subjektif adalah data yang dikatakan oleh klien atau pasien. Oke, sip. Kalau kognitif, nama lainnya apa? Pengetahuan. Sip. Oke, sudah Faisal. Bayu Ahmad, kamu pakai kaos apa kemeja? Yuk. Maaf Bu, pakai kaos Bu. Kemejanya pada basah semua Bu, soalnya di sini hujan terus. Ini terang. Kan pada baik, hujannya merata kabeh kan, yang banjir. Habis itu kan ada terangnya. Iya, maksudnya masih basah Bu, belum kering. Tapi kemarin terang loh ya. Rumahmu mana? Onje Bu, Purbalingga. Purbalingga kan pada baik kalau Banyumas. Kita nggak boleh pakai kaos ya. Mudeng ya, Enggak Bu. Enggak Bu. Yuk, tutup. Iya Bu. Ya, apa itu data objektif? Ya, proses gimana Bu? Apa itu data objektif? Oh, informasi yang diucapkan klien pada perawat selama pengkajian keperawatan. Data objektif. Mas Bayu. Gimana Bu? Data objektif. Data objek. Apa sih maksud? Bentar Bu, bentar. Riwe Mas. Oh, data objektif yaitu dapat dideteksi oleh perawat atau diuji terhadap standar. Apa gue? Contohnya data objektif apa? Sain Bu. Contoh Mas, gue kan nama lain. Contoh ya Bu, bentar Bu. Pemeriksaan Bu. Iya kan data objek. Ya apa contohnya? Aku yang meriksa apa? Meriksa pasien Bu. Iya apanya? Penyakit-penyakitnya Bu, diagnosanya Bu. Diagnosa tugasnya dokter, bukan kita. Periksa suhu, ini gampang Bok. Mudah nggak? Iya Bu, itu Bu, periksa suhu sama tekanan darah. Ya, berarti suhu atau tekanan darah adalah data objektif Bu. Objektif. Udah sering apalah, sering ngomong ya. Iya Bu. Oke, sudah. Ari pakai kaos apa kemeja, Ri? Pakai kemeja, Bu. Ya, yuk, boleh tutup mata. Objektif. Ari, tadi Putri negur apa ya ke Wulandari? Apa, Bu? Tadi Putri negur apa ke Wulandari? Itu, Bu. Apa? Gelang. Gelang. Lah kok kowe sing nganggo loh? Mudeng nggak? Dedeng-dedeng apa priwe apa yang disimpan Putri? Bu. Yang punya teman kos. Lah iya. Lah kena-kena Putri ingatkan Wulandari kok kowe nganggo meneng bae loh. Mudeng nggak? Ya. Ono kayak gue kok ndadak domongi, iya Bu, maaf Bu, gitu ya. Ini soft skill soalnya
Dilatihnya dari sekarang. Mudah ya, Ari? Ya, Bu. Maaf. Oke, Yuri, tutup mata. Proses keperawatan tahapannya apa? Kajian, diagnosa perawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, metode pengumpulan data dengan apa? Apa ya, Bu? Metode pengumpulan data dengan apa? Observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi. Oke, apa itu data subjektif? Subjektif adalah apa yang dikatakan pasien atau keluarga. Oke. Contohnya data subjektif apa, Ari? Contohnya, saya merasakan nyeri di bagian lutut sebelah kanan selama 3 minggu. Oke, sip. Oke, sip ya, teman-teman. Berarti emang ngapalin, bagus. Oke, kita lanjut ke aplikasi kasus. Coba Mbak Gigi. Silakan disiapkan, jangan di-mute. Ya, dari kasus ini mana data subjektifnya Mbak Gigi? Data subjektifnya yaitu pada siang hari saat dirawat di unit gawat darurat, seseorang pasien memberi. Mbak Gigi, bentar. Ya? Bentar dulu, bentar. Ya, maaf. Yuk, Mbak Gigi. Halo, Mbak Gigi. Ya, Ibu. Ya. Oke, dari kasus ini, data subjektifnya mana, Mbak?
Pasien merasakan sesak napas dan sakit di dadanya saat bernapas. Tingkat pernapasannya adalah 28 dan dia batuk dengan dahak berwarna kuning, kulitnya panas dan lembab. Dan suhunya 39, hasil laboratorium menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih. Seperti itu, Bu. Semuanya data subjektif? Tidak, Bu. Yang dirasakan oleh pasien, Bu. Lah, emang yang tidak yang mana? Yang tidak. Kamu tadi bacain dari sesak nafas sampai sini. Berarti yang data objektifnya yang mana? Yang klien merasakan sesak napas dan sakit di dadanya, Bu. Mbak, gimana Mbak? Saya ulangi pertanyaan saya ya. Tadi Putri tanya data subjektifnya mana? Kamu baca dari sini sampai sini, ya kan? Sampai jumlah sel darah putih, ya kan? Terus pertanyaan Putri, Mbak, berarti itu semuanya data subjektif? Tidak, Bu. Tidak. Apa gimana? Balik lagi ke pertanyaan Putri, mana data subjektifnya? Jawabannya sama kayak tadi atau berubah? Sama, Ibu. Sama? Iya. Terus kenapa ini enggak data subjektif nih, yang ini? Gimana Mbak Kiki? Bagaimana Ibu? Apa itu data subjektif Mbak Kiki? Data subjektif yaitu pasien mengatakan bahwa batuk membuat kepalanya pusing, Ibu. Berarti data subjektifnya ini dari awal sampai akhir, nih, kayak gini. Gimana Mbak Kiki? Kayak gitu? Tidak, Ibu. Tidak. Lah terus gimana? Pertanyaan Putri kurang jelas. Mana data subjektifnya Mbak Kiki? Data subjektif yaitu pasien mengatakan bahwa batuk membuat kepalanya pusing, Ibu. Udah satu tok, itu satu. Tidak, Bu. Ya, Identifikasi mana data benar, Bu. Malah soalnya diwaca Mbak priwe. Pasien merasakan sesak napas dan sakit di dadanya saat bernapas. Putri ulangi, berarti data subjektifnya apa saja, Mbak? Data subjektif, pasien merasakan sesak napas dan sakit di dadanya saat bernapas. Tingkat pernapasannya adalah 28 dan dia batuk dengan dahak berwarna kuning. Kulitnya panas dan lembab dan suhunya 39. Bu. Udah itu tok. Sudah. Itu data subjektif. Iya. Ini kayak gini nih. Ini dari kamu kayak gini. Ini ya. Ya. Sekarang pertanyaan Putri, apa sih yang disebut sebagai data subjektif, Mbak? Data subjektif yaitu yang dirasakan oleh klien, Bu. Yang dirasakan oleh klien. Iya. 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 Iya, Ibu. Tingkat nafasnya 28. Tingkat nafas siapa, Mbak?
Kamu tahu tingkat nafas? Tingkat nafas. Pernafasannya pasien apa ngerti pasien cara ngitung nafas 28 ngerti pasien? Enggak, Bu. Kan data subjektif adalah apa yang dikatakan oleh pasien. Gampang banget kok, Mbak. Nggak boleh ini loh, ngawur. Ya, kon ngapalin, nggak bisa kayak gitu, Mbak. Terus kan tadi Putri juga sudah menjelaskan. Kamu nulis apa coba Mbak Kiki? Coba Putri pengen lihat apa yang kamu tulis. Data subjektif. Sebentar, Bu. Tunjukin ke saya. Kamu tadi nulis apa? Di Zoom. Bukan mukamu yang di Zoom. Tulisanmu. Ibu. Bentar, Ibu. Nggak jelas kok, Mbak. Satu-satu, mana data subjektif, mana. Ari, kamu yang baca, Ri. Bisa baca nggak, Ri? Data subjektif. Ini, Bu. Bisa baca nggak, Ri? Ya kenapa, Bu? Hah? Baca yang mana, Bu? Baca yang mana? Ya gue ngone gigih gue. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa ya? Mana? Kelihatan, Bu? Nggak, udah. Perhatikan, Mbak. Habis ini diulangi ya. Silahkan jawabannya Rifma. Data subjektifnya apa, Mbak? Nggak cepet, Mbak. Dia merasa sesak napas dan sakit di dadanya saat bernafas dan pasien mengatakan bahwa batuk membuatnya kepalanya pusing, Bu. Berarti kalimat awal sama akhir ya. Kan gampang ya. Dia merasa sesak napas. Terus pasien mengatakan, jelas-jelas apa yang dikatakan pasien adalah data subjektif. Deva, data objektifnya apa, Fa? Tingkat pernapasan kulit panas dan lembab dan suhunya 39 derajat Celcius. Udah itu tok, Pak? Tingkat pernapasannya adalah 28 dan dia batuk dengan dak berwarna kuning. Udah itu tok? Hasil lab menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih. Mudah nggak? Kan nggak mungkin pasien ngomong lab saya sel darah putihnya naik ya. Pasien mana tahu ini gitu ya. Mudah nggak? Jadi hasil pemeriksaan EKG, terus sel darah, yaitu data objektif. Mudah ya? Oke, Mbak Gigi, maaf. Putri ulangi lagi yuk. Apa sih data subjektif di kasus ini? Apa coba? Data subjektif yaitu dia merasakan sesak dan sakit di dadanya saat bernapas, Bu. Kalimatnya yang mana, Mbak? Dia merasa sesak dan ya, sakit. dia merasa sesak nafas dan sakit di dada saat bernapas, Bu. Udah itu doang data subjektif. Emang di kasus nggak ada lagi yang kata-kata mengatakan? Dia mengatakan sesak napas dan sakit di dada saat bernapas. Ya, terus di kasus itu nggak ada lagi tuh kata-kata mengatakan lagi, nggak ada. Dan tingkat pernapasannya. Mbak Gigi, konsentrasi dong. Emang di kalimat yang itu kasus nggak ada lagi tuh kalimat mengatakan. Ada apa enggak? Ada apa enggak, Mbak? Tidak ada, Ibu. Ini, Mbak, yang di ini. Tidak ada dari Hengkeng. Ini. Pasien mengatakan bahwa batuk membuat kepalanya pusing, Bu. Mudah enggak?
Paham, Ibu. Paham. Oke, Putri ulangi. Data subjektif dari kasus ini apa saja, Mbak? Silakan. Data objektif ya, Bu? Subjektif. Dia merasakan sesak, nafas, dan sakit di dada saat bernapas, Bu. Udah, itu saja. Udah. Lalu klien mengatakan bahwa batuk membuat kepalanya pusing, Bu. Nah, kayak gitu, Mbak. Ya, oke. Oke, saya lanjut ya. Saya anggap sudah. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, pengkajian pola Gordon. Intinya kan apa sih yang ditanyakan ke pasien ya? Nanti kalian ada tugas individu untuk wawancara ke tetangga boleh, ke saudara boleh, ke teman kos boleh. Ya, tentang apa Putri? Tentang 11 pola tadi yang sudah dihafalkan. Ya, direkam, terus selanjutnya diupload di YouTube, linknya dimasukkan ke Scalsa. Gitu ya. Oke, untuk pengkajian pola Gordon ini, dulu Putri mikirnya pas zaman kuliah dulu, Gordon tuh laki-laki ya. Ternyata Gordon itu perempuan ya. Emang tokoh keperawatan memang banyak yang perempuan ya. Oke, Putri jelaskan satu-satu 11 pola tadi. Yang pertama adalah pola pemeliharaan kesehatan. Pola pemeliharaan kesehatan ini nanti ditanyakan tentang Bapak atau Ibu, bagaimana kondisi kesehatan Bapak sekarang. Ya, jadi ketika misalnya pasien di rumah sakit, ya ditanyakan menurut Bapak kondisi kesehatan Bapak saat ini seperti apa gitu. Dia tahu nggak sih, oh saya lagi nggak sehat, saya merasa sesek gitu. Terus ditanyakan apakah pasien sadar terhadap faktor risiko yang dialami. Maksudnya dia tahu nggak sih ketika dia misalnya hipertensi, tahu nggak sih faktor risikonya itu apa saja gitu ya. Terus ditanya tentang kebiasaan merokok. Ketika merokok juga tadi ya yang Putri contohkan bukan hanya nanya merokok enggak, tapi jumlahnya juga ditanya berapa batang. Terus apakah pasien minum alkohol, terus bagaimana dengan kegiatan olahraga, PHBS atau perilaku terkait penyakit yang dialami. Contoh misalnya pasien sakit tipes. Tipes itu faktor risikonya adalah terkait dengan kebersihan ya, dia cuci tangan atau enggak, atau ketika dia sudah cuci tangan tapi beli makanan di pinggir jalan misalnya. Ya tanyakan tentang itu, apa kebiasaan cuci tangannya dia, kebiasaan beli makan di luar seperti apa ya. Terus tanyakan juga apa yang dilakukan pasien untuk menjaga kesehatannya, kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Ini mungkin bukan nanya ke pasien ya, tapi nanya ke keluarganya. Ya. Terus kepatuhan pasien terhadap saran perawat atau tenaga kesehatan juga ditanya ke keluarganya. Terus ditanyakan juga apakah pasien rajin cek tekanan darah, gula darah, ataupun kolesterol. Selanjutnya adalah pola nutrisi, ditanyakan frekuensi, berarti berapa kali makan dalam sehari. Jenis makanannya apa, porsinya banyak atau tidak, habis atau hanya habis separuh atau hanya habis seperempat. Apakah punya alergi makanan. Terus ditanyakan juga makanan kesukaannya apa. Yang penting juga ditanyakan ada keluhan nggak sih? Ada keluhan mual muntah atau tidak nafsu makan atau tidak, gitu ya. Terus adakah penurunan berat badan? Selain makan juga ditanyakan minum. Ya, nanti nanyanya bukan yang saya nanya ke Ilyas. Ilyas, kamu sehari minum berapa cc? Enggak. Tapi saya nanyanya, Ilyas, kamu minum berapa gelas? Ya, nanti kita yang ngitung cc-nya ya, misalnya satu gelas yang ini 300 padahal pasien minum ini misalnya 5. Oh, berarti pasien minum 1.500 karena 300 kali 5 gitu ya. Terus yang penting untuk pengkajian nutrisi, kita perawat ya banyak hafalan tadi kalau emergency ABC. Sekarang kalau nutrisi ada ABCD ya. Ada antropometri, biokimia, klinis, dan diet. Antropometri nanti dikaji IMT, indeks massa tubuh ya. Biokimia dikaji HB dan albumin. Otomatis kalian harus tahu normalnya HB ya. Boleh ditulis HB pada perempuan 12-14, laki-laki 14-16. Albumin untuk laki-laki perempuan sama normalnya 3,5 sampai 5. Ya, harus sudah mulai ngapalin hasil-hasil lab ya, biar tahu normalnya berapa. Terus
clinical sign, cirinya orang kurang gizi, dicek rambutnya mudah patah, itu bisa ciri kurang gizi ya. Terus dicek ininya ya, bagian pink mata ini namanya konjungtiva. Harusnya warna pink, punya pasien warna apa? Ya. Terus dikaji tentang dietnya. Dietnya itu tadi bukan yang diet untuk kesehatan, maksudnya ditanya tentang pola makannya ya. Dia makannya habis atau enggak? Terus apakah mual apakah hanya habis separuh atau seperempat gitu. Itu ya. Terus boleh ditulis lagi yang antropometri itu dikaji tentang IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Oke, jadi misalnya Manda berat badannya berapa Manda? Kenapa Bu? Berat badannya misalnya berapa? Saya 68 Bu. 68, tinggi badannya? 160. Oke, berarti 68 dibagi 1,6, karena meter ya, dalam meter. 1,6 kali 1,6. Silakan dihitung. 68 dibagi 1,6 kali 1,6. Gigi juga ngitung, Gi. Pakai HP boleh ya. Ilyas ngitung juga ya, Ilyas. Kalau sudah, bilang ya. Kalau sudah selesai ngitung. Semuanya ngitung. Sudah? Ilyas, berapa Ilyas hasilnya? Belum dapat, Bu. Oh, bisa. Yang sudah siapa ya? Saya Bu Rizky Bayu Ahmad Nur Rizky. Berapa? Ketemunya 65,44 Bu. Ora mungkin, nggak mungkin. Berat badanmu berapa? Berat badan saya 90. 90 dibagi tinggi badanmu berapa? Oh, yang itu ya Bu, benar. Tinggi badan itu Kris, berapa Kris? Sudah ketemu Kris? Ya ampun Bu, 20. 20. Oke. Normalnya adalah 18 sampai 22 ya. Kurang dari 18 punten, berat badannya kurang ya. Di atas 22 obesitas. Gigi berapa, Gi? Belum nemu, Ibu. Ilyas berapa? Kelamaan. Dah ya, yang penting tahu ya. Lah, itu adalah indikator untuk mengetahui apakah berat badan kalian normal atau tidak. Sama, besok juga kalian ngitung punya pasien ya. Terus pola eliminasi ditanyakan pasien BAB dan BAK dalam sehari itu berapa kali. Untuk BAB itu bagaimana konsistensinya, warnanya apa. Untuk BAK juga bagaimana warnanya. Terus kalau ditampung di dalam gelas, kira-kira jadi berapa gelas. Lah nanti baru kita kalikan cc-nya ya. Ada keluhan tidak saat BAB dan BAK? Adakah penggunaan obat? Adakah penggunaan alat bantu untuk eliminasi? Ya, obat maksudnya gimana, Bu Tri?
kan ada yang kadang konstipasi atau kebebelan ya pakai pencahar lah. Kita kaji obatnya apa. Terus ini keluhannya, ini kemarin juga sudah diminta menghafalkan ya, disuria nyeri ketika berkemih, poliuria sering berkemih, nokturia sering berkemih saat malam hari, oligouri itu pipisnya sedikit, ya kalau dihitung itu kurang dari 500 cc, anuria itu artinya tidak. Jadi anuria berarti tidak berkemih ya, atau pipisnya kurang dari 100 cc, retensi urin, urinnya tertahan, inkontinensia urin tidak mampu untuk mengontrol ekskresi urin. Pola aktivitas ditanyakan terkait dengan makan, minum, toileting pasien itu mandiri atau dibantu. Ditanyakan juga ketika dia makan, minum, mandi tadi, apakah dia merasakan sesak nafas atau nyeri dada atau tidak. Pola istirahat tidur, bukan ditanyakan misalnya, Deva, kamu sehari tidur berapa jam? Enggak, tapi ditanya, kamu mulai tidur jam berapa, bangun jam berapa. Terus ditanyakan kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur, ada gangguan atau tidak. Terus ditanyakan, kamu merasa cukup nggak dengan tidurmu semalam, gitu ya. Mungkin ada yang tidurnya 2 jam, tapi dia merasa cukup. Ya udah bangun tidur rasanya seger aja gitu. Terus ditanyakan persepsi kognitif. Tadi kognitif artinya apa ya, Anissa Hilmi? Pengetahuan, Bu. Sip ya. Jadi ditanyakan pengetahuan pasien tentang penyakitnya, apakah ada kelainan daya ingat atau tidak, bagaimana terkait dengan pengambilan keputusan, terus dikaji tentang nyeri pasien ya. Nyeri pasien ada O, P, Q, R, S, T, U, V. O ini adalah onset, P adalah provoking atau paliatif, Q adalah quality, R regio radiasi, S severity, T bukan hanya treatment ya, tapi time juga, time and treatment. U adalah understanding, P adalah value. Oke, onset, provoking atau paliatif, quality, regio atau radiasi, severity, treatment, understanding, dan value. Yang pertama onset, ditanyakan nyerinya sejak kapan? Ya, onset itu adalah nyerinya sejak kapan. Provoking paliatif adalah nyerinya ini bertambah ketika apa, berkurang ketika apa. Provoking paliatif itu terus quality itu nyerinya seperti apa? Ya, apakah seperti tertekan benda berat, apa seperti tertusuk-tusuk, ya tertusuk-tusuk jarum gitu. Terus radiasi dan region itu di daerah mana, menyebar kemana. Severity itu skala ya, artinya Pak nyerinya itu di angka berapa ya? 0 itu tidak nyeri, 10 itu sangat nyeri. Bapak di angka berapa? Itu adalah severity. Time and treatment, ini nyerinya muncul berapa menit, terus sudah dilakukan tindakan apa oleh pasien, itu treatment ya. Terus understanding, understanding itu adalah pemahaman pasien tentang mekanisme terjadinya nyeri. Value, value ini adalah harapan pasien tentang perawatan nyeri. Gitu ya. Bayu Ahmad orang nulis yuk. Bu, ini lagi ngerangkum, Bu. Ya. Oke, lanjut ya.
Pola konsep diri, ada GIHPI ya, gambaran diri, identitas diri, harga diri, peran diri, dan ideal diri. Ini juga nanti ditanyakan ke yang tetangga kalian ya, gambaran diri itu maksudnya apa? Oh, bagaimana si pasien itu menggambarkan bentuk tubuhnya. Dia tahu nggak sih tentang bentuk tubuhnya? Oh, tahu nih, saya tahu, saya pesek misalnya. Terus, tapi saya punya kelebihan yang lain gitu. Itu ya. Identitas diri, pasien tahu nggak tentang jenis kelaminnya. Terus harga diri, dia merasa diterima oleh lingkungannya atau tidak. Peran diri itu, perannya dia sebagai apa. Ideal diri itu harapannya pasien apa. Ya. Terus pola coping stres, apakah pasien mengalami cemas atau tidak, stres iya atau tidak gitu ya. Terus ketika dia mengalami stres, penyebabnya apa? Terus ketika dia stres, dia melakukan apa untuk menurunkan stresnya? Terus apakah ada penggunaan obat untuk menurunkan stres gitu ya? Terus pola peran dan hubungan, pasien tinggal dengan siapa, dikaji pasien itu ketika berkomunikasi menggunakan bahasa apa gitu ya. Terus bagaimana hubungan pasien dengan lingkungan sekitar, terus apakah pasien aktif di kegiatan masyarakat atau tidak. Terus pola reproduksi seksual, nanti kalau yang kalian wawancara perempuan berarti ditanyakan dia menarchnya kapan, terus pola menstruasinya bagaimana, kalau sudah ibu-ibu ditanyakan dia KB-nya apa, gitu ya. Kalau untuk laki-laki ditanyakan sudah sunat belum, terus ditanyakan apakah tahu tentang pemeriksaan testis sendiri ya. Kalau perempuan ada sadari, pemeriksaan payudara sendiri, kalau laki-laki pemeriksaan testis sendiri. Kayak mana Bu? Boleh mulai searching di internet ya. Terus pola nilai dan keyakinan itu bukan nanya agama mungkin di prolog ya, tapi bukan jadi hasil pengkajian, tapi lebih ditanya pentingnya ibadah untuk pasien dalam hidup tuh apa sih? Terus ketika ibadah tadi untuk kesulitan hidupnya itu ngaruh nggak sih? Itu ditanyakan. Terus jelas ya ditanyakan kebiasaan ibadah di rumah apa, terus sementara yang di rumah sakit apa. Terus ditanyakan juga ketika pasien dirawat oleh perawat yang berbeda agama, bersedia atau tidak. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari Putri. Jadi pada prinsipnya ada tugas, kalian boleh wawancara ke siapapun tadi ya. Apa aja yang ditanyakan tadi itu daftarnya. Mudeng ya. Harapan Putri sih kalian sudah hafal apa yang akan ditanyakan, jadi tidak membaca. Mudeng ya. Terus direkam, terus di-upload di YouTube, barulah linknya di-upload di Skalsa. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Ada atau enggak? Teman-teman? Mas Kris mungkin? Belum ada, Bu. Belum ada? Belum ada, Bu. Oke. Mungkin itu ya dari Putri. Putri udah ditunggu kelas lain. Boleh diakhiri? Iya, Bu. Boleh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Bu dosen. Bu. Ya, Putri tutup dulu ya. Untuk kuliahnya Putri tutup. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa kuis maupun daftar hadirnya. Mbak Gigi, kalau bingung nanya ke ketua kelasnya ya. Ya, baik Ibu. Apapun itu, Skalsa, Siakat, apapun itu ya, nanya ketua kelasnya. Untuk teman-teman yang lain, ada sistem baru ya, dirangkul seperti dulu ya, prinsip kita masuk bareng, keluar bareng. Gitu ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.